mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Cundrik Mataram. Naskah karya Edi Dosa. Ide cerita S. Tijab. Para pelaku: Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Tetik sebagai Ratna Lumbini, Edos sebagai Ki Umbul, Nugraha sebagai Busu Dandai, Insan sebagai Risang Janaka, Elias Gibel sebagai Purnawijaya, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, dibantu oleh Bambang Suryo, Devi, Ashari, Rifki, Desi, Endang Sagita, Arif, Wiwi, Ani, Dewi, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Di sebuah lereng bukit yang masih termasuk kawasan kerajaan Mataram kuno, tampak panorama alam indah dengan lembahnya yang subur, sungai berkelok, dinding-dinding tebing, awan kemauan. Nun jauh di sana, di sebelah utara, tampak gugusan pegunungan berwarna abu-abu di bawah bentangan langit biru maya. Suasana tenang dan damai, seperti damainya hati manusia yang sudah mencapai tingkat kebudaan. Mendadak, suasana kedamaian itu terkuak perlahan oleh derap kaki kuda yang semakin lama semakin dekat. Di tengah kesenyapan alam itu, derap kuda semakin lama semakin jelas, dan seorang penunggang kuda muncul dari tikungan yang agak jauh. Seorang pemuda berbadan tegap dan berwajah tampan. Pakaian yang dikenakannya sebagaimana kaum Waisya. Dia memperlambat lari kudanya ketika di depannya menghadang seorang gadis. Gadis itu melambai-lambaikan tangannya, minta agar pemuda tersebut berhenti. Dan memang, pemuda itu pun menarik tali kekang sehingga kudanya seketika berhenti di pinggiran jalan. Dan kemudian dia melompat turun. Rukmini, bukankah kau Rukmini? Putri Empu Jaladri dari desa Sarasija. Hatiku merasa lega dan bahagia. Rupanya Kakang Janaka belum lupa padaku. Terima kasih ya Kakang. Apa yang kau lakukan di sini? Tempat ini sepi sekali. Terlalu bahaya bagi seorang gadis cantik seperti dirimu berada di tempat yang sepi begini. Bagaimana kalau ada orang jahat mengintaimu? Apa yang bisa kau lakukan? Sekalipun kau berteriak sekencang-kencangnya, tak akan ada orang yang bisa mendengar. Biar saja Kakang. Soalnya aku sudah kebingungan. Sudah kehabisan cara bagaimana bisa menemuimu. Menurut salah seorang temanku, katanya kau sering melewati jalan ini. Lalu aku nekat menunggumu di sini. Dan ternyata temanku itu benar. Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya Kakang Janaka lewat juga. Baiklah, sekarang kau sudah berhasil menemui aku. Apa yang kau inginkan? Mengapa Kakang lama sekali tidak dolan-dolan ke Sarasija? Kakang sudah punya tambatan hati yang lain ya? Kakang sudah kecantol gadis mana lagi? Rukmini, kamu tidak usah bicara macam-macam. Tapi benar kan apa yang kukatakan? Tidak benar. Lalu bagaimana yang sebenarnya? Aku tidak pernah kecantol gadis manapun. Sampai saat ini, aku masih belum memikirkan soal-soal yang berhubungan dengan perempuan. Aku tidak percaya. Sudah banyak orang bercerita mengenai dirimu Kakang Janaka. Hampir di setiap desa, kamu mempunyai pacar, mempunyai kekasih. Bahkan ada yang bicara bahwa kau suka berganti-ganti pasangan. Mereka yang mengejar-ngejar aku, Rukmini.
Aku sendiri sebenarnya tidak berminat untuk berganti-ganti pasangan. Tapi mereka selalu datang padaku. Merengek-rengek, merayu, meratap-ratap. Akhirnya hatiku pun menjadi luluh. Tapi sebenarnya mereka semua bukanlah gadis yang kuharapkan. Termasuk aku. Benar, termasuk kau, Rukmini. Waktu kita bertemu pertama kali pun, aku tidak pernah mengharapkannya. Sudah beberapa kali aku menjelaskan soal ini padamu. Tapi kau tidak pernah berhenti mencariku, mengejarku, memburuku, sampai aku tidak berkutik lagi. Maafkan aku, Kakang. Soalnya aku sendiri tidak tahu mengapa perasaanku jadi begini. Aku sudah berusaha menasehati diriku sendiri, tapi aku selalu gagal. Entah mengapa, sosokmu selalu terbayang dan wajahmu selalu berenang-renang dalam pikiranku. Siang malam, aku merindukanmu, Kakang Janaka. Apalah jadinya hidupku kalau suatu hari nanti kau meninggalkan aku. Sekarang pun aku akan meninggalkanmu, Rukmini. Dan sekali lagi kuperingatkan, jangan mengejar-ngejar aku. Jangan membuat hidupmu sendiri menjadi sia-sia. Kau bisa mencari laki-laki yang lain, yang mungkin lebih baik dan cocok untuk kamu jadikan tambatan hati. Jangan, Rukmini. Jangan paksa aku. Jangan mendesak-desak aku. Jangan memojokkan aku sehingga kita akan berbuat dosa. Kakang! Maafkan aku, Rukmini. Kakang Janaka! Aku tidak bisa memenuhi keinginanmu. Kakang Janaka! Jangan tinggalkan aku, Kakang! Jangan tinggalkan aku! Bawalah aku, Kakang! Bawalah aku! Dengan air mata bercucuran, Rukmini berteriak-teriak memanggil Risang Janaka sambil tangannya menggapai-gapai. Tapi pemuda tampan itu tak ambil peduli. Dia langsung menggebrak kudanya semakin jauh. Akhirnya Rukmini hanya bisa menangis terseduh-seduh. Gadis itu berlutut di pinggiran jalan. Kakang Janaka, sampai hati kau berbuat seperti ini pada Rukmini. Tega sekali kau, Kakang. Kejam sekali kau pada kau perempuan, Kakang. Risang Janaka menggebrak kudanya meninggalkan Rukmini yang merana akibat cintanya tak terbalaskan. Pemuda tampan itu menyisir lereng bukit, kemudian meluncur turun dan memasuki sebuah perkampungan. Hai, bukankah pemuda tampan itu Risang Janaka? Aduh, mimpi apa aku semalam? Bener, dia itu Risang Janaka, dewa pemikat sukma. Wah, tampan sekali ya. Seperti Batara Kamajaya yang turun dari kayangan. Iya. Wah, pantas banyak perempuan tergila-gila padanya. Bahkan konon kabarnya ada yang sampai bunuh diri karena tidak memperoleh status cintanya. Ya, bisa jadi. Pemuda setampan itu pasti akan membuat hati kaum perempuan berdebar-debar. Bicara apa kalian? Itu loh, pemuda tampan itu yang baru saja lewat. Namanya Risang Janaka. Ya, karena ketampanannya itu dia mendapat julukan dewa pemikat sukma. Duh, alangkah bahagianya aku seandainya bisa menggait hatinya. Belum tentu. Ketampanan seseorang hanyalah wujud di luar saja. Hatinya belum tentu tampan. Dan wajah cantik ataupun tampan tidak menjadi jaminan kebahagiaan seseorang. Tapi setidak-tidaknya kalau kita punya pacar yang tampan, hati kita pasti selalu berbunga-bunga. Dan kita akan bangga sekali. Kita
kita bisa memamerkannya pada gadis-gadis lain. Dengar ya, cinta tidak untuk dipamer-pamerkan. Sudahlah. Lebih baik kalian teruskan pekerjaan kalian. Jangan mudah tergiur dengan ketampanan seorang laki-laki. Biasanya laki-laki tampan justru buruk hatinya. Kita tinggalkan sejenak Risang Janaka alias Dewa Pemikat Sukma. Di pinggiran desa yang sama, seorang laki-laki menjelang usia senja melangkah sempoyongan. Wajahnya sudah keriput dan layu, rambutnya gimbal serta panjang. Demikian pula jenggotnya yang sebagian sudah mulai beruban. Dialah tokoh yang kita kenal sebagai Ki Bale Oro-Oro. Tangan kanannya mencengkram kendi tuak. Sambil melangkah seloyongan, laki-laki tua itu bergumam. Kasihan Nilot, kasihan cucuku. Aku harus menemuinya sekarang juga. Dia butuh teman. Dia butuh nasihat. Kasihan Nilot. Kasihan kamu, Nduk. Ki Bale Oro-Oro kembali menenggak kendi tuaknya. Sebagian cairan memabukkan itu membasahi janggutnya dan menetes sampai ke dada. Sambil melangkah sempoyongan, dia mulai mengenangkan pertemuannya dengan Nilot Paladala, cucu kesayangannya. Belum lama ini, setelah Nilot gagal memperoleh cinta Gunadarma. Itu tidak benar, Kek. Aku, Nilot Paladala, cucumu, masih belum tercemar. Mungkin tubuhku memang tidak lagi sedap dipandang mata laki-laki terhormat. Mungkin pekerjaanku juga termasuk jenis pekerjaan wanita kurang terhormat. Tapi hatiku masih suci murni. Biar saja tubuh luarku dianggap kotor, tapi jiwaku belum setitik pun ternoda. Sungguh, Kek, aku tidak apa-apa. Bagiku, Kakang Gunadarma sudah kuanggap seperti saudara tuaku sendiri. Aku kakekmu, Nilot. Mungkin kau bisa berdusta di depan orang-orang, tapi tidak di depan kakekmu sendiri, Bale Oro-Oro. Aku tidak berdusta, Kek. Aku mengatakan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan oleh lidah seseorang belum tentu mewakili hati nuraninya. Tapi apa yang dikatakan oleh sepasang mata adalah pancaran dari kebenaran yang ada di dalam hati manusia. Tidak, Nilot. Kau tidak perlu menyembunyikan sesuatu di depan kakekmu sendiri. Kakek tahu kau mencintai Gunadarma. Jadi kakek tidak percaya lagi padaku? Untuk persoalan yang satu ini, maafkan cucuku. Kakek tidak percaya pada kata-katamu. Kalau begitu ya sudah. Tidak ada perlunya lagi bicara soal ini. Nilot, tunggu Nilot. Jangan pergi dulu. Ki Bale Oro-Oro tersadar dari lamunannya. Kembali dia menenggak kendi tuaknya. Baru dia akan kembali melangkah sempoyongan. Terdengar derap kuda mendekat. Ya, mabuk ya Ki Bale. Apa katamu? Jangan terlalu banyak minum tuak, Ki. Nanti Ki Bale mabuk berat. Bisa jatuh di jalanan. Siapa yang tidak mabuk di dunia ini? Semua orang mabuk. Mabuk kekuasaan, mabuk perempuan, mabuk harta benda, mabuk pujian dan sanjungan. Aku toh cuma mabuk sekendi tuak. Memangnya mengapa kamu harus ribut-ribut anak muda? Hei, tampan sekali wajahmu. Kalau tidak salah, pasti kamu Risang Janaka, Dewa Pemikat Sukma, ya?
Orang-orang yang menjuluki aku demikian. Aku sendiri tidak pernah merasa menjadi seorang dewa, apalagi dewa pemikat sukma. Syukur kalau kamu sadar. Hanya orang-orang sadar yang tidak mabuk. Hati-hati Ki jalannya. Iya, kamu yang harus hati-hati. Karena kamu masih muda, wajahmu tampan, masih banyak kesempatan. Tapi awas Janaka, setiap saat kamu bisa tergelincir jatuh. Terima kasih atas peringatanmu Ki Bale. Iya. Risang Janaka, wajahnya yang tampan belum tentu akan membuat hidupnya bahagia. Oh, Nilot cucuku. Cucuku perempuan yang cantik. Cucuku satu-satunya. Kasihan. Nasibmu kurang beruntung, Nilot. Kakek tahu kau mencintai Gunadarma. Tapi rupanya kehadiranmu tidak ada lagi tempat di hatinya. Kasihan. Pasti kau kecewa sekali. Hatimu pedih. Tapi kau harus tahu, Nilot. Bencana dan keberuntungan sama saja. Karena itu, kau tak perlu menangis dan tertawa. Bencana dan keberuntungan sama saja. Kau harus tahu itu. Harus tahu itu. Ki Bale Oro-Oro kembali melangkah sambil bergumam. Gumamnya semakin lama semakin tidak jelas, sementara langkah-langkahnya tetap sempoyongan. Nah, saudara pendengar, itulah awal dari cerita Cundrik Mataram ini. Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan mengikuti terus serial Borobudur ini dalam Cundrik Mataram. Sampai jumpa.